Dia Alhamdulillah. bilang, Bang Haji, itu Lesti sama Vildan udah di podcast saya dong Bang Haji. Saya tuh dulunya bandel Pak Haji, nggak mau di rumah. Sekarang enggak? Yang saya dengar itu sebenarnya mohon maaf Pak Haji ya, Ya. bukan lagunya, melodinya gitu. Pak Haji itu. Lagunya mah kagak enak ya. Lagu enak banget lagunya, apalagi kan sambil minum gitu kan. Minum apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan seorang penyanyi dangdut. Kemudian beliau juga saya dengar seorang qori yang baik. Tepuk tangan buat Kang Subro dari Banten. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Subro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, suatu kehormatan yang sangat luar biasa ini bisa hadir di sini dalam undangan podcastnya Pak Haji. Terus terang saya deg-degan sekali. Saya bilang nanti saya ngomong apa gitu, deg-degan banget. Jangan ngomong apa-apa, diam aja. Dengerin Pak Haji aja kali ya. Jadi waktu itu saya sedang menyampaikan tabligh akbar di Serang ya. Betul. Ya, kebetulan di situ ada Subro juga. Iya, Dia alhamdulillah. bilang, Bang Haji, itu Lesti sama siapa? Vildan udah di podcast saya dong Bang Haji. Saya teringat itu terus. Waduh, ini Subro minta nih, orang minta kan harus dikasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah waktunya sekarang Kang Subro. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah. Nah, kita di sini bisikan Roma artinya bincang asik bareng Roma. Jadi bincangnya asik-asik Kang Subro ya. Siap. Siap Pak Haji, asik-asik aja kita, happy aja Pak Haji. Pertama saya tertarik sama Anda nih mengenai kostum yang Anda pakai selama di mana, di Indosiar apa namanya? DA. Di Akademi ya. Di akademi. Kemudian ketika Anda tablik, kostum Anda tuh bagus-bagus ya. Sesuai matching gitu. Iya. Siapa yang ngatur kostum ini? Istri? Apa ada manajer? Memang mesti dikasih tahu sekarang Pak Haji. Nanti aja habis lebaran. Masuk. Ya kalau nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Nah lo kepo banget lo gitu apa ya nggak? Iya kan takutnya kan ada jeda apa gitu dikasih taunya. Gitu. Oh gitu. Memang rahasia ya. Enggak sih, cuman ya pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Biar lama. Durasi biar panjang. Biar panjang durasinya gitu. Oke, saya dengar Anda juga seorang qori ya. Iya. Saya pernah mendengar Anda membaca Al-Quran dalam satu acara waktu itu di mana ya? Tapi saya waktu itu nggak pernah dengar Anda sebelum Anda melaksanakan tugas sebagai qori waktu itu. Saya udah berangkat waktu itu di Banten, di mana juga itu? Waktu itu kan di daerah itu ya, di Serang, di Hotel Edian. Kebetulan pas peresmian PAMI. Oh, Munas, ya PAMI. oh bukan itu yang saya maksud sebelumnya, jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Di mana ada tabligh akbar juga itu di. Oh, kemungkinan daerah mana ya? Yang saya ingat itu Pak Haji di daerah, pokoknya di Hotel Edian. Di situ. Hotel Legian, kalau Legian PAMI itu. Hotel PAMI.
Ya saya kalau itu udah dengar. Anda baca Quran udah dengar. Apa mungkin yang kemarin mungkin di apa namanya acara Maulid di Serang di Cikande mungkin kemarin. Tah eta meureunna. Nah, Yang para roh ya orang. saya juga kemarin ngajinya saya lama-lamain Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji cepet datang, gak datang. Oh gitu. Allah, iya. Subronya usia berapa sekarang? Saya usianya insya Allah 35. 35? Iya. Masih muda. Mudahan Pak Haji. Bisa stand up comedy bisa? Enggak sih, stand up comedy enggak bisa. Cuman ya dikit-dikit agak nyerempet-nyerempet aja ya. Kang Subro ya. Izin. Ya. Anda bersaudara berapa orang? Saya saudara 5 orang. Tapi sebentar Pak Haji, mohon maaf tadi pertanyaan yang pertama belum saya jawab ya. Oh yang mana tuh? Oh ya silakan. Oh mengenai kostum. Jadi alhamdulillah kalau mengenai kostum itu yang menempatkan itu istri saya. Oh yang keberapa? Baru 1 Pak Haji. Iya, jangan nonton dulu ya Mi, jangan nonton dulu. Saya bilangnya baru 1. Oke. Menjadi istri ya? Iya alhamdulillah. Ikut nggak sekarang? Enggak. Oh nggak ikut. Nggak diajak? Kalau diajak nanti saya kesusahan Pak Haji. Enggak bercanda. Jadi intinya kalau misalnya kan di rumah kan banyak kegiatan ya terutama ngurus anak gitu kan. Anaknya berapa? Anaknya 2 Pak Haji. 2, Masya Allah. Umur Anak berapa? 2, umur yang satu 10 tahun. Yang satu 6 tahun. Oh Masya Allah. Anak 2 ibu 1 Pak Haji. Ya. Ya. Oke, Bung Subro. Siap. Ini kita ini dilahirkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah ada ayat yang berbunyi begini, Bung Subro. Allah menciptakan kita dari nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqah. Kira-kira gitu. Dari nutfah kemudian menjadi darah, dari darah menjadi daging yang sempurna dan daging yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, untuk aku jelaskan kepada kamu. Jadi Allah menciptakan kesempurnaan dan ketidaksempurnaan bahkan di dalam rahim itu sendiri. Nah artinya teman-teman kita, insan yang membawa cacat fisik dari kelahiran, itu memang sudah Allah tetapkan sebagai qadha-nya, sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin tanya bahwa Anda menyandang disabilitas ini sejak lahir apa sudah besar? Sejak lahir Pak Haji. Sejak lahir. Jadi pas ketika itu, pas ketika saya lahir kata almarhum bapak itu kaget ketika pas lahir anaknya udah begini gitu kan. Oke. Ya, jadi sementara ayah ibu sehat. Alhamdulillah ayah ibu sehat. Melihat gitu ya. Iya. Mas bersaudara berapa orang? Saudara saya itu 5 orang. Semuanya melihat. Semuanya melihat alhamdulillah. Saya doang mati lampu Pak Haji. Anda mati lampu. Oke, nah itulah tadi ayatnya Allah mengatakan bahwa ada yang aku sempurnakan, ada yang tidak sempurna. Ya. Nah ternyata tentunya Allah itu maha tahu, maha adil. Maha adil. Bahwa yang lain melihat, Anda tidak melihat. Anda pernah berpikir nggak bahwa Allah tidak adil? Waktu itu pas kecil sempat punya pemikiran begitu Pak Haji. Jadi ketika itu ya Allah, apalagi kan saya dulu kan sering dapat suka dihina sama teman-teman kecil gitu kan. Ya dibully gitu boleh dikatakan. Jadi boleh dikatakan saya sempat putus asa waktu itu Pak Haji. Masih kecil ya? Iya waktu kecil. Kenapa saya tuh nggak seperti orang-orang gitu kan. Orang-orang kan ibaratnya bisa ke sana kemari sendiri gitu. Kalau saya gimana ya perasaan gini-gini aja di rumah aja kan. Terus
mau ini ngerepotin orang tua, mau itu ngerepotin orang gitu. Pengen ibaratnya seperti anak-anak yang lain, pengen ke sono kemari, terus pengen ibaratnya main-main kemana, ibaratnya kan dulu kan lagi zamannya BM-BM-an gitu kan, pengen Ya. ikut gitu kan kayak mereka-mereka, tapi kenapa saya nggak bisa gitu. Lalu ada buruk sangka sama Allah atau merasa Allah itu nggak adil, ada seperti itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang iya, saya tuh sempat memang ada rasa buruk sangka kepada Allah itu. Ya. Ya memang, ya ketika itu, Ya, kenapa kisah saya ini gitu. dilahirkannya kayak gini, nggak kayak, bahkan saya sempat nanya sama almarhum ayah itu. Astagfirullahaladzim. Jadi nanya itu, Bapak kenapa sih saya ini kayak gini gitu kan? Itu lampu itu kayak gimana sih ininya gitu warnanya? Karena memang gini Pak Haji, kalau cahaya memang saya tahu ya. Antara siang malam itu saya tahu, insya Allah saya tahu. Cuman kalau untuk warna memang nggak hafal warnanya. Ya jadi nggak hafal warnanya, nggak kelihatan warnanya. Terus pengen gitu kan, pengen lampu itu warna apa gitu kan. Pengen tahu ibaratnya apa sih di sekeliling kita itu kayak gimana, bentuk orangnya kayak gimana gitu. Jadi saya sempat menanyakan itu sama almarhum ayah. Ya. Nah ketika itu ayah saya tuh nggak bisa jawab, cuman hanya bisanya nangis beliau itu ya. Ya. Iya bagaimana mau jawab, karena memang udah ketentuan dari Allah gitu kan. Udah kamu sabar aja gitu, nanti insya Allah. Kita kan gak pernah tahu rahasia Allah gitu kan. Nah nanti kamu insya Allah derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Tapi saya bilang malu begini Pak. Udah kamu gak usah mikir yang macam-macam, gak usah malu-malu. Insya Allah katanya. Walaupun memang kamu keadaannya begitu. Tapi ibaratnya kamu insya Allah nanti akan menemukan jati diri ibaratnya. Dan orang itu insya Allah, walaupun kamu punya kekurangan, tapi kelebihan kamu nanti banyak. Itu waktu kecil saya digituin Pak Haji. Amin. Oke, itu tadi saya ungkapkan rahasia apa Allah mengatakan ada yang di dalam rahim itu mudghah yang disempurnakan, daging yang disempurnakan, kemudian ada yang tidak disempurnakan. Ada yang misalnya dari dalam rahim itu yang tangannya, kakinya ya, Iya. nggak sempurna termasuk matanya. Nah ini sebetulnya Allah itu al-adil, Allah itu adil. Ingat astagfirullahaladzim, i'tibar dari kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Dalam Quran ada itu, ada tahu nggak kisah itu? Insya Allah sedikit tahu Pak. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Lalu Nabi Musa marah. Kamu anak kecil yang nggak berdosa kamu bunuh kenapa gitu kan? Nah saat itu Nabi Khidir memang diberi ilmu lebih daripada Nabi Musa oleh Allah. Tidak dibuka sebabnya. Tapi ketika tepat waktunya dia jawab bahwa kalau anak ini besar dia penyebab orang tuanya masuk neraka. Ternyata anak kecil itu dibunuh oleh Khidir untuk kebaikan dia sendiri dan kebaikan orang tuanya. Ada orang yang nanti satu saat menyesali perbuatannya, ya. Misalnya begini, di negara Islam misalnya, ya, di Saudi atau mana, tangannya dipotong karena mencuri, ya. Begitu setelah dipotong, tangannya hilang satu misalnya, dia akan menyesali itu perbuatannya. Loh, ternyata begini ya nggak punya tangan gitu rasanya, dia sesali itu. Nah itu ada yang seperti itu yang Allah buat prematur ke depan gitu. Prematur. Bukan premium ya Pak Haji ya? Bukan premium, bukan. Prematur misalnya begini. Allah punya rencana bagus untuk siapapun yang disability insya Allah ya. Disabilitas ini. Punya rencana bagus. Misalnya ada satu, kita sering lihat begini. Bahasa begini. Itu matamu bisa menjadi penyebab membawa kamu ke neraka. Tanganmu bisa menjadi penyebab membawamu ke neraka. Kakimu. Makanya ada orang yang gak dikasih tangan sama Allah. Begitu lahir tangannya gak ada. Nah kan Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabraha.
Allah mengatakan tidak ada musibah di bumi atau pada dirimu kecuali Allah telah mengetahui sebelum terjadinya. Nah jadi berprasangka baik kepada Allah. Jadi sangat boleh jadi kalau saya punya mata ini. Mata saya yang bisa membawa saya ke neraka. Karena ada satu firman yang mengatakan begini. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman laki-laki, jaga pandangan mereka. Dan jaga kemaluan mereka. Wa kullil munad yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakan kepada orang beriman perempuan, jaga pandangannya dan jaga kemaluannya. Artinya begini, bagaimana kita cara berbaik sangka kepada Allah? Nih pasti Allah tahu nih. Jangan-jangan gue suka bandel kalau nggak gue punya mata nih. Oh jahatan gue sama Roma Irama nih matanya nih. Sehingga mata gue nanti bisa membawa gue ke neraka. Maka Allah diuji dengan tanpa pandangan. Tapi nanti di akhirat berapa banyak orang yang buta. Pandangannya lebih terang daripada orang-orang yang melek di dunia sekarang. Amin. Dan berapa banyak orang melek di dunia di akhirat dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bung Subro. Siap. Hidup di dunia berapa tahun? Katakanlah 100 tahun deh, 70 tahun, oke? Kalau bilang 70 tahun saya udah lewat. Pengennya saya 1000 tahun Pak Haji. Pengennya 1000 tahun. Oke, 1000 tahun. Ya. Di akhirat berapa ribu tahun? Kalau di akhirat mungkin selamanya Pak Haji. Abadi. Bukan mungkin, abadi. Abadi ya. Khalidina fiha abada. Ya, abadi. Mendingan mana? Tidak melihat di dunia apa tidak melihat di akhirat? Kalau saya pengennya melihat dua-duanya Pak Haji. Itu kan Abu Nawas. Jadi kalau ada pilihan seperti apa? Mau melek di dunia apa di akhirat? Kalau di dunia kan hidup paling ya 100 tahun paling maksimal. Kalau di akhirat kan kekal selama-lamanya. Jadi kita masih mendingan milih melek di akhirat. Nah itulah. Gitu. Cuman kalau bisa dua-duanya gitu Pak Haji. Kalau kagak bisa. Nyatanya kagak bisa. Artinya itulah cara kita berhusnuzon kepada Allah. Cara kita berbaik sangka kepada Allah. Pasti Allah akan berikan saya. Ya lebih baik saya buta di dunia. Mungkin dengan mata saya akan membawa saya ke neraka. Nah, jadi yang pasti dengan mata buta ini, mohon maaf ya. Siap. Banyak sekali kemaksiatan yang telah terhindar dari Anda. Banyak sekali. Anda tahu nggak anak-anak sekarang banyak tergelincir karena matanya, karena pandangannya. Gadget tuh. Di gadget itu di HP, waduh macam-macam kejahatan tuh. Betul. Ada judi online, ada seks online, macam-macam online dari gadget. Dan banyak ada orang yang masuk penjara lah. Segala macam derita karena matanya. Nah jadi itulah bersyukur kita berhusnuzon dengan Allah bahwa buta itu tidak melihat itu bukan hukuman dari Allah. Tetapi ujian untuk diberikan yang lebih baik di akhirat. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, Subro. Siap. Anda tahu lagu buta? Tahu. Bagaimana sih bisa nyanyikan enggak? Sekarang Pak Haji. Sekarang. Terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Lanjutnya. Sulingnya mana Pak Haji? Suruhnya lagi Bang Udin nggak kemarin. Terus tanpa penglihatan dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita.
Oke, Subro. Iya. Ketika Anda mendengar lagu ini, apa kesan reaksi Anda terhadap lagu ini? Sempat, mohon maaf Pak Haji ya, mohon maaf sekali ya. Sempat waktu itu saya ada pikiran, kenapa sih Pak Haji nyiptain lagu ini? Oke, lanjut. Iya, mohon maaf Pak Haji. Iya, Ya. iya. Karena apa? Ini lagu ini berarti ini saya dong ibaratnya kan. Boleh dikatakan menceritakan tentang kisah saya, Oke. gitu kan. Terus yang keduanya tongkat yang di tangan kan gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pakai tongkat Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, terus? Nah, terus pas rapnya meraba gitu kan ya. Pas rapnya tuh memang ya sesuai dengan saya kadang-kadang ya suka meraba. Kalau keraba ya Pak Haji. Saya suka orangnya suka meraba-raba. Cuman salah pegang aja gitu Pak Haji. Namanya ngeraba. Namanya ngeraba kan. Ngeraba kagak pas. Iya salah pegang aja kadang cicak kepegangan gitu. Oke, selanjutnya gimana tadi reaksi Anda? Ya terus yang keduanya yang dengan suara. Emang saya amati gitu kan. Ya betul juga saya tuh kalau mengenali seseorang itu pasti dengan suara. Dengan gitu kan. suara, ya. Dengan suara. Tapi setelah saya amati mungkin Pak Haji ini menciptakan lagu ini untuk menarik empati kali ya dari yang lain yang melek-melek kan begitu. Kemungkinan begitu kan Pak Haji? Oke, jadi begini. Pertama, lagu Buta itu lahir untuk konsumsi film. Ada film saya judulnya kalau nggak salah Cinta Segitiga. Di situ Roma jadi buta. Iya. Anda pasti tahu filmnya kan? Tahu insya Allah. Ceritanya tahu? Ceritanya tahu. Kata siapa? Kata saya. Nah jadi di situ Roma buta. Nah setiap film itu kan ada harus ada lagu-lagu kan. Film Roma kan kayak gitu. Pertama itu yang saya ingin sampaikan sama Anda. Tapi mohon maaf Pak Haji sebelumnya. Itu Pak Haji butanya betul kena senar atau bagaimana itu? Hah? betul kena senar gitar atau bagaimana sih? Itu kok bisa mohon maaf itu senar gitar kok bisa nyampe ke mata itu saking gimana putusnya gitu Pak Haji? Bukan. Itu dari pecahan lampu, lighting. Oh gitu. Pecahan lighting kena mata gitu. Oh gitu. Bukan dari senar. Bukan. Lu tahu dari mana senar? yang ceritainnya salah. itu kan rekan saya. itu pecahan Mohon lampu. maaf, pecahan lampu betul. Pecahan lampu. Nah ceritanya seperti itu. Maka butalah Roma. Maka setiap adegan kan saya harus melahirkan sebuah lagu. Maka lahirlah Buta. Itu satu ya. Nah tetapi di situ pun dengan satu i'tiqad, satu niat. Bagaimana lagu Buta ini seperti Anda tadi bisa membuat orang menjadi lebih empati, lebih sayang, lebih peduli kepada orang buta. Makanya saya gali betul itu lagu Buta bagaimana penderitaannya. Betul. Bahwa terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya ya. Iya. Terang bagi orang, gelap bagi dia ya. Iya. Kemudian dengan tongkat di tangan dia menusuri hidupnya. Dengan suara dia mengenali orang. Itu saya ingin membuat orang tuh betul-betul merasakan derita orang buta. Betul. Dengan demikian ya, orang akan bersimpati, berempati. Maksudnya tuh begitu Subro. Oh gitu. Iya, bukan mau. Tapi saya nggak mau dikasihani Pak Haji. Bagus. Saya pengennya disayangi Pak Haji. Benar. Kasihan sama sayang tuh beda tipis itu, 11-12. Ya. Oh beda tipis. Jadi kalau orang sudah kasihan pasti sayang. Nggak sayang dulu Pak Haji ya. Nggak sayang. Bro. Oke, jadi tujuannya tuh itu niatnya. Supaya orang lebih empati, lebih sayang yang Anda katakan ya, dan lebih peduli ya, kepada orang-orang buta. Lebih menghargai, lebih menghormati. Makanya saya gali itu lagu sedemikian rupa ya. Bagaimana saya berusaha merasakan derita orang buta, saya rasakan gitu. Gimana sih rasanya nggak bisa ngelihat terang? Bagaimana sih rasanya nggak bisa membedakan warna, nggak ngelihat orang ya?
saya mencoba merasakan itu gitu ya. Makanya tujuannya itu tadi. Oke, Subro, sebagai qori, Anda pernah belajar di mana? Saya belajar, terus terang saya nggak mondok Pak Haji. Tidak Di mondok. pesantren. Jadi saya belajarnya sama almarhum ayah saya. Oh, Masya Allah. Jadi saya belajarnya itu lewat ini aja, lewat pendengaran aja. Jadi sambil tiduran dimasukkan satu ayat, Masya Allah, Masya Allah. Terus memang saya tuh dulunya bandel Pak Haji, nggak mau di rumah. Sekarang enggak? Alhamdulillah. Kalau saya banyak keluar nanti dicariin saya Pak Haji. Oh gitu. Dulu bandel jarang di rumah. Iya jarang di rumah, jadi saya senang. Minumannya molek ya. Merem aja bisa ngilang mulu. Ya itu tahu Pak Haji. Masya Allah. Terus gimana sih bro? Jadi saya tuh jarang di rumah, seneng kumpul-kumpul gitu kan. Apalagi saya tuh hobinya ngamen gitu kan ya. Oh, ya. Hobinya ngamen, bawa gitar gitu. Jadi saya sambil ngamen bawa gitar. Ya yang sering saya nyanyikan lagu-lagu Pak Haji. Ya, kayak lagu Terpaksa gitu kan. Terus lagu Buta gitu. Itu sering saya nyanyikan. Nah terus kata almarhum ayah saya itu jangan terus-terusan dinyanyi katanya. Kalau bisa ya Al-Quran digalakkan kan gitu. Nanti suatu saat Al-Quran itu akan kepake sama kamu gitu. Terus gimana saya bilang belajarnya? Saya bilang melihat aja kagak gitu kan. Ya. Pegang aja, apanya dipegang? Saya bilang salah pegang gimana kan. Udah dengerin aja dah gitu. Saya dengerin ya. Enggak pakai braille gitu? Enggak. Oh, enggak pakai braille ya? Enggak. Jadi Anda juga tidak di apa istilahnya ya, asrama disabilitas itu? Enggak. Enggak juga. Enggak ada. Di rumah aja ya? Di rumah aja. Okay. Karena memang kebetulan saya tuh dari keluarga yang kurang mampu Pak Haji. Oke. Okay. Jadi ya boleh dikatakan insya Allah lah serahkan sama Allah aja, insya Allah pasti bisa. Kan, gitu. Gitu. Jadi pas ketika itu saya ada cerita sedikit Pak Haji. Nah, gimana? Pas ketika saya ada acara di Surabaya. Lagi? Acara di Surabaya. Acara di Surabaya. Acara apa? Qori apa nyanyi? Acara sama Indosiar ceritanya. Oke. DA ceritanya. Jadi ketika pas naik pesawat, otomatis kan di briefing gitu ya. Nanti akan begini gitu kan. Saya dideketin sama pramugari gitu. Maaf ya Mas katanya. Mas udah tahu huruf Braille? Saya bilang mohon maaf Mas, bilang saya nggak tahu huruf Braille. Ini pegang ya Mas katanya. Ininya Braille itu kayak gimana sih Mbak? Kayak gini gitu. Oh kasar gini. Coba kalau tangan Mbak kira-kira kasar apa bagaimana? Aku megang dong dikit. Nah setelah itu halus nggak tangannya? Halusan itu sudah pada Braille Pak Haji. Iya. Setelah itu? Sampai mana sih tadi? Sampai pegang tangan pramugari. Oh. sampai megang tangan pramugari. Terus gini katanya Mas, nanti kalau misalnya ada ini apalah gitu kan penerangan di pesawat itu kan. Nanti kalau misalnya ada apa namanya? Misalnya kayak insiden apa gitu, intinya begitulah gitu kan. Saya nggak menghayati itu, sebenarnya nggak dengerin itu. Saya bilang Mbak, saya bilang coba tunjukin dong tangannya. Saya bilang ininya Braille kayak gimana sih? Pegang aja Mas sendiri. Ya tapi harus dipegangin sama Mbak gitu kan. Jadi ya sambil didengerin ya sambil dipegangin sama dia gitu kan tangannya. Dalam hati Masya Allah inilah ngelihatnya saya gitu kan. Melihat pakai raba. Ngelihat pakai rasa gitu. Pakai rasa. Iya, rasa apa ya? Rasa stroberi atau bagaimana lah gitu. Ini cantik nih orang nih gitu ya. Ya begitu ya. Oh begini cantik juga gitu kan. Terus mau nanya Mbak dari mana, dia udah pergi duluan Pak Haji. Sombong juga nih kan pramugari gitu. Terus. Iya ini saya diem kan. Terus saya ngelirik ke teman saya sebelah gitu. Ngelirik apa nengok? Iya beginilah. Begini apa sih Pak Haji? Nengok apa ngelirik sih? Bukan ngelirik, nengok. Oh kalau ngelirik gimana sih Pak Haji? Ngelirik pakai mata, nggak nengok. Oh kalau nengok pakai kepala gitu. Ya. Saya nemuin teman saya gitu. Kalau nemuin dia deket banget Pak Haji, gimana? Saya nengok ke teman saya gitu Pak Haji ya. Saya bilang tadi saya ngomong itu pramugari masih ada nggak sih? Ya masih lah katanya kan. Terus saya mau nanya lagi udah pergi tuh gimana sih? Dia sombong nggak? Bukan sombong katanya ngelain yang lain katanya gitu. Ngelain yang lain. Oh gitu. Oh ya udah deh. Terus gimana paham nggak? Gak tahu sih bilang apa kali yang diomongin itu.
Terus braillenya gimana? Udahlah pegang aja dulu, dikantongin aja kalau gitu. Saya bawa pulang aja, saya pelajarin di rumah gitu. Nggak boleh kan gitu. Ya udah kalau nggak boleh. Terus saya perasaan ini pramugari lewat gitu kan. Biasanya ada wangi-wanginya gitu kan. Saya panggil gitu kan. Mbak, saya bilang, ini braille boleh dibawa? Suaranya beda Pak Haji. Nggak boleh. Katanya. Lah kok beda? Saya bilang, ya Allah. Saya dari situ Pak Haji, nggak mau saya bilang negor-negor orang sebenarnya, takut salah. Emang rasanya begitu sih emang. Makanya Maaf, iya, maaf Mbak, saya bilang ini apa namanya braille bukunya boleh dibawa? Nggak boleh katanya. Berarti yang lewat itu bukan pramugari kan ya Pak Haji? ya bukan. Pramugoro itu. Oke, pengalaman begitu di Surabaya nggak ada pengalaman nggak? Di Surabaya boleh dikatakan banyaknya di hotel gitu Pak Haji ya. Nah, kalau Anda nyanyi duet sama perempuan cantik, penyanyi cantik itu rasanya gimana? Rasanya gemeteran aja Pak Haji. Gemeteran. Ya saya bingung. Apakah gemeterannya karena memang saya itu kondisinya lagi sakit kan begitu. Apa mungkin karena di AC? Apa mungkin saya gemeterannya sama perempuan cantik itu mungkin gitu kan. Cuman saya khawatir takutnya saya gemeteran gara-gara karena ada perempuan cantik. Lalu sampai saya nenek-nenek kan gimana kan gitu. Iya. Kalau penyanyi kan nggak nenek-nenek dong. Kadang-kadang ada tipuan juga sih Pak Haji. Maksudnya? Iya, tipuannya begini. Kadang-kadang, halo Mas, apa kabar gitu kan. Baik, saya bilang, wah ini umurnya baru 25. Pas ditanya umurnya udah 50 Pak Haji. Makanya saya nggak mau banyak tanya. Halo Mas, apa kabar? Baik, saya bilang gitu aja. Baik, gitu aja. Salaman dong. Nanti saya kan bisa bisa ngetahui dari tangannya gitu kan. Nah. Apakah dia ibaratnya masih muda kan gitu kan. Jadi bisa kita. Jadi kalau dengar itu minta salaman Anda. Iya, minta salaman aja, pengen tahu aja sedikit gitu kan. Nah, lumayan kan? Iya, lumayan gitu. Ternyata emang begini, alhamdulillah Pak Haji. Ya betul kata Pak Haji, memang orang yang mempunyai penyandang tunanetra ini banyak pengalamannya. Terus alhamdulillah gitu, kita pengen minta apa aja, salaman apa aja langsung dipegang aja sama dia gitu kan. Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau dipegang kenapa asik gitu? Ya pengennya nggak dilepasin Pak Haji, cuma dia pengen lepasin aja gitu. Makanya saya bilang tadi itu, ntar lihatnya di sono aja deh, di akhirat. Iya. Nah gitu, bahaya kalau lihat di sini. Oh berarti udah ketahuan duluan gitu Pak Haji. Kan Allah Maha tahu katanya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, si bro, ketika di panggung Anda menyanyi, Iya. ya. Sementara Anda kan nggak melihat audiens. Iya. Bagaimana Anda bisa melakukan penghayatan musik kan lebih bagus lagi ya kalau nggak melihat gitu. Penghayatan itu akan lebih dapat kayaknya. Ya alhamdulillah. Jadi saya tuh fokus aja Pak Haji. Jadi boleh dikatakan walaupun saya tuh nggak bisa ngelihat audiens ya kan. Tapi tetap ibaratnya saya fokus menyanyi aja gitu. Jadi boleh dikatakan sambil dihayati gitu kan. Jadi intinya saya tuh merasakan seperti apa gitu alur lagu kan begitu. Itu aja sih sebenarnya. Apalagi kalau saya tuh nyanyi biar lebih dapat penghayatannya itu sambil megang alat musik Pak Haji. Ya gitu. Iya, lebih dapat. Jadi lebih terasa gitu. Alat musik itu apa misalnya? Contoh keyboard gitu. Oh gitu. Iya. Bisa main keyboard? Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Ya gitar gitu kan. Gitar bisa juga? Insya Allah. Saya ingat dong gitarnya. Justru itu saya pengen seperti Pak Haji. Oh gitu. Jadi boleh dikatakan begini Pak Haji. Saya tuh kan dari kecil kan selalu dengerin lagu-lagu Pak Haji. Ya kan, bawa radio kecil gitu. Terus saya dengerin gitu kan. Yang saya dengerin itu sebenarnya mohon maaf Pak Haji ya. Bukan lagunya. Apanya? Yang saya dengerin itu, yang paling utama saya dengerin tuh melodinya. Melodinya Pak Haji itu yang saya dengerin. Terus saya minta beli gitar sama almarhum gitu kan. Saya pelajari bagaimana ya, walaupun nggak sama juga agak mirip-mirip lah gitu.
Itu Pak Haji. Itu yang saya jadi gali gitu. Anda suka gitarnya itu ya? Iya, suka melodinya. Suara melodinya. Iya, suka melodinya gitu kan. Terus gimana cara skillnya bagaimana gitu. Saya lebih berdalam itu daripada lagunya. Oh, Gitu. lagunya mah kagak enak ya? Lagunya enak banget Pak Haji. Enak banget lagunya. Apalagi kan sambil minum gitu kan. Minum apa nih? Ya sambil minum apa misalnya sambil ya ngopi-ngopi gitu kan. Nanti minum tuh konotasinya lain tuh kalau sambil minum itu. Karena begini, sambil ngopi, sambil ngeteh itu kalau minum itu konotasinya ke sono tuh. Oh gitu Pak Haji, mohon maaf. Sambil minum apa sambil ngopi? Sambil ngopi. Ya itu yang saya dengar gitu kan. Kayak contoh lagu Nafsu Serakah gitu kan. Itu saya tertarik kan melodinya. Ya. Terus Gibah gitu kan. Saya sering saya apalin itu kan melodinya, terus keyboardnya gitu tuh. Lagu Gibah udah bisa belum melodinya? Insya Allah. Benar nih. Insya Allah. Ada gitar nggak sih suruh main? Bisa kasih lihat main gitar. Tapi gitarnya nggak ada Pak Haji. Coba beli dulu deh. Boleh Pak Haji, boleh sih. Kebetulan gitar saya juga nggak di sini. Ya, insya Allah. Oke, next time saya akan lihat ya. Siap, insya Allah. Dan memang pemirsa, saya dulu juga Subro kalau nyanyi masih muda tuh nggak pernah mau melihat, nggak pernah buka mata. Saya memejamkan mata selama nyanyi. Ternyata dengan memejamkan mata itu jauh lebih, penghayatan itu jauh lebih baik. Oh bukan karena takut ngelihat mohon maaf gitu, ngelihat perempuannya bagaimana gitu, bukan ya Pak Haji ya? Artinya saya ingat banget dulu tuh masih muda tuh kalau nyanyi ya merem. Oh gitu. Itu untuk mendapatkan feel yang lebih sempurna gitu ya. Untuk mendapatkan penghayatan, jadi merem aja gitu. Begitu selesai baru melek, atau nggak ada orang. Saya juga pernah waktu itu Pak Haji, mohon maaf memang. Saya waktu itu pernah nyanyi, lagi enak-enak nyanyi kan, kos mana suaranya, kos bilang sepi gitu kan, gak ada siapa-siapa. Gitu, gak tahu yang saya nyanyiin bukan lagu dangdut Pak Haji. Lagunya Gelang saya nyanyi, udah pada pulang. Gitu. Istri Anda normal, orang normal? Alhamdulillah, perempuan Pak Haji, alhamdulillah. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan istri misalnya, seperti apa? Tapi istri Anda pasti sayang banget sama Anda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. luar biasa. Komunikasi tentang apa dulu, mohon maaf Pak Haji? Ya komunikasi, ya kita nggak mungkin dong komunikasi tempat tidur sini kan. Komunikasi berumah tangga. Iya seperti halnya yang lain aja Pak Haji. Sama. Terus kan saya kan kalau di rumah itu kan udah apal medan gitu kan. Oke. Jadi nggak mau menyusahkan. Yang penting istri nggak tahu, misalnya contoh, Abi kalau mau makan itunya nasinya di situ, kalau mau minum ini di sini ya. Ya udah tidur aja tidur kan gitu. Jadi saya kan orangnya kan jarang tidur malam Pak Haji. Siapa? Saya. Oke. Jarang tidur malam. Jadi sering di rumah itu kan suka buka keyboard gitu kan. Suka bikin-bikin lagu apa gitu tuh di situ tuh buka keyboard. Jadi saya tuh kalau tidur tuh pagi habis sholat subuh gitu. Sholat subuh. Terus kadang namanya kita tukang begadang gitu kan. Saya suka begadang. Jadi pengen minum ya karena udah dikasih tahu sama istri ya ngambil aja gitu kan. Oh, istri tidur? Istri tidur gitu. Karena memang siang gantian Pak Haji. Oh gitu. Siang beliau bekerja enggak? Enggak, ngurus anak, rumah tangga. Ngurus anak. Terus kadang-kadang ya kalau misalnya ada tamu di rumah gitu kan yang boleh dikatakan minta kori atau minta untuk musik gitu kan. Jadi istri yang handle Manajernya lah ya. Iya begitulah intinya, manajer gitu. Ya saya lihat dari apa yang Anda pakai kayak sekarang, topinya bagus banget. Iya. Terus kacamatanya pas gitu dia Anda. Alhamdulillah. Ya pinter istri Anda nih. Kayak milihin baju kalau lagi show itu. Iya, alhamdulillah. Semuanya memang istri yang milih gitu kan. Harus ini gitu kan. Nanti kalau misalnya perform harus ini, nanti kori harus ini gitu. Jadi ya kalau saya sih tinggal
tinggal ini aja, tinggal pakai gitu kan. Misalnya sarung, nanti perform di mana gitu, ini sarungnya. Sampai sholat Jumat pun ibaratnya istri saya yang ini Pak Haji, yang milih mau sholat Jumat. Misalnya, Abi ini waktu Jumat jam berapa? Misalnya jam 12 kurang. Udah sholat mandi. Setengah 11 saya mandi gitu Itu mandi kan. sendiri nggak dimandiin? Alhamdulillah mandi sendiri. Kalau pas waktunya mandi sendiri, kalau pas dimandiinnya beda lagi Pak Haji. Ada waktu-waktunya Ada waktu. dimandiin. Nggak selalu. Ada waktunya ya. Iya, jadi habis mandi, habis ngambil air wudhu itu katanya bajunya di situ, katanya di gantungan. Oke. Jadi tadi Anda mengatakan beliau menyediakan makanan. Iya. Tuh makanan di situ, tuh minum di situ. Iya, betul. Terus dia tidur. Itu mungkin karena Anda begadang, Iya. dia tidur. Iya. Oke. Kalau makan bareng, makan siang makan sarapan bareng. Bareng makan gitu kan. Abi makan. Ya, ketika itu ya Abi makan katanya gitu kan. Udah ada di meja gitu kan. Tinggal dipanggil aja, langsung makan bareng. Oke. Terus bangun tidurnya pun ibaratnya. Kan memang istri saya tuh tahu saya tuh bangun jam berapa gitu kan. Misalnya bangun jam 10 itu pas saya udah bangun, kopi udah ada di meja. Udah dingin dong. Tapi istri saya tahu Pak Haji. Oh, kapan mesti bikin? Iya, kapan mesti bikin gitu kan. Jadi panas terus. Jadi panas terus itu kopi. Ya, setelah kopinya panas kan nanti kan saya ikut panas juga Pak Haji. Subro. Nah kalau anak-anak tuh nggak ada problem sama papa, manggilnya Abi ya? Manggilnya Abi. Ada problem Pak Haji. Gimana? Ketika minta jajan gitu kan. Kalau misalnya saya nggak ngasih gitu, problem marah sama saya. Abi pelit katanya nggak ngasih jajan. Saya bilang tadi sih dia, ya kan Abinya lagi pengen istirahat dulu gitu kan. Kenapa nggak ngasih jajan? Nanti dulu, bilang Abinya mau istirahat dulu. Nggak usah banyak-banyak katanya Abi jajannya gitu kan. Nanti dulu Abi mau istirahat. Itu problemnya. Pas giliran udah dikasih selesai problemnya. Anda tadi nggak tahu warna. Iya. Nggak tahu. Iya. Kalau duit tahu nggak? Oh ini 100.000, ini 50, ini 20, tahu nggak? Enggak. Misalnya ada yang kasih duit nih, Anda nggak tahu tuh berapa? Enggak. Ya kalau misalnya ada yang ngasih duit, kantongin aja udah. Jadi enggak ibaratnya enggak ngapalin ini 100 atau berapa gitu kan. Tapi saya dengar ada yang tahu loh. Oh ini 100, ini 50, ini 20 gitu. Enggak, cuman pakai apa ya, perkiraannya pakai feeling aja Pak Haji. Feeling aja. Jadi misalnya wah kayaknya duit ini segini nih gitu kan. Tapi sekarang saya sulit membedakan sih emang, karena memang 100.000, 50.000 sama 2.000 itu kayak hampir sama. Oh gitu ya. Iya. Jenisnya gitu Pak Haji, duit jenisnya. Oh, lebarnya apa ukurannya sama gitu? Iya, sekarang hampir sama. Kalau dulu kan perasaan kayak macam 100.000 atau 50.000 itu gede gitu kan. Oke. Kalau sekarang kok kayak kecil sama. Oh, ukurannya dari ukuran ya? Dari ukuran iya. Ya. Pernah belajar silat nggak? Belajar silat belum Pak Haji. Belum. Ya pengen sih nanti diajarin Pak Haji. Ya kenapa saya tanya itu? Karena ada dulu, zaman dulu nih, pesilat tuh buta. Si buta dari gua hantu nah. Tapi dia juara. Iya. Kalau saya beda Pak Haji. Bukan si buta dari gua hantu. Ya. Kalau saya tuh si buta dari mana? Dari Serang aja gitu. Enggak memang. Jadi Betul, di dunia persilatan ya, pada tingkat yang tinggi itu udah nggak perlu mata lagi. Jadi dari hembusan angin apa itu dia mengetahui arah pukulan tuh dari udara gitu, bukan dari penglihatan lagi. Dari udara berarti melalui helikopter kali Pak Haji ya? Apa bagaimana? Bukan itu angin kan, pukulan kan ada angin. Oh iya, angin ya Pak Haji ya. Ada angin. Nah itu ada orang-orang yang ahli silat itu dia nggak pakai mata lagi, dia merem juga bisa ngelak. Gitu. Makanya tadi saya tanya apakah Anda belajar silat gitu. Cuman kalau saya waktu itu pernah ditawarin sama almarhum itu, kamu nggak usah silat gitu kan. Jadi boleh dikatakan apa ya, kalau boleh dikatakan kita itu hadiran katanya gitu kan. Hadiran. Jadi ketika nanti kamu akan ada yang ini, nanti kamu terasa sendiri ketika itu waktu itu gitu. Jadi kamu nggak usah pakai silat-silat lagi deh gitu kan. Pakai hadiran aja gitu. Yang penting kamu mau ibaratnya mau puasa atau lah apalah gitu intinya.
Oke, Subro, apa cita-cita Anda yang belum tercapai saat ini? Cita-cita Entah sebagai penyanyi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, atau sebagai kori. Apa yang hajat Anda yang belum tercapai? cita-cita saya Mm-mm. yang belum tercapai. Sebenarnya sih mohon maaf aja ya. Ya, Pengen nyanyiin lagu Pak Haji gitu cita-cita. oke. Itu Lagu yang mana? yang mana aja terserah Pak Haji. Lagu buta boleh? Boleh terserah Pak Haji aja yang mana gitu kan. Oke. Pengen nyanyiin lagu Pak Haji jadi dapat izin resmi dari Pak Haji gitu. Oke. Itu cita-cita saya. Baik, nanti dicatat itu official ya. Nanti terserah Anda mau nyanyi lagu yang mana, nanti sampaikan ke official ya. Siap, insya Allah. Terus yang kedua memang Yang kedua, saya itu kepengen istiqomah di rumah, boleh dikatakan ya, terutama sebagai seorang kori gitu kan. Terus saya juga pengen jadi mubalik gitu tuh. oke. Bukan sudah jadi mubalik? Belum sempurna Pak Haji, baru kori-kori aja. Kori. Jadi pengen jadi mubalik karena katanya sih kalau misalnya bidang tarik suara itu, kalau misalnya apalagi kori kan, makin mohon maaf ya, makin usia kan kadang-kadang ada kan udah nafas terganggu bagaimana lah intinya gitu ya. Kalau mubalik kan walaupun udah sepuh pun ibaratnya masih bisa gitu. Dan emang betul itu saya rasakan ketika pas saya waktu itu acara maulid, saya tuh terserang batuk Pak Haji. Yeah. Nah otomatis kan kalau suara terserang batuk itu kadang-kadang kan susah keluar, terganggu napas itu kan. Ketika pas mau sampai ke satu ayat pun kayak lama, padahal ayat itu pendek gitu. Ayat itu pendek tapi lama gitu nyampainya. Sampai ya Allah bagaimana gitu kan. Jadi ketika itu enakan jadi mubalik aja, walaupun batuk-batuk juga kan bisa keluar suaranya gitu. Kalau mau balik batuk bisa keluar? Apanya? Bisa tablik gitu? Iya bisa. Kalau mau balik gitu kan. Saudara-saudara. Iya ya kan begitu. Nah, ujung-ujungnya kan assalamualaikum lagi Pak Haji. Oke. Jadi apa tadi yang cita-cita? Satu ingin menyanyikan lagu Roma. Iya, ingin menyanyikan lagu Pak Haji. Itu insya Allah. Iya, itu sebenarnya. Yang kedua ingin menjadi mubalik. Yang ketiga? Yang ketiga. Beristri lagi enggak kan? Kawin lagi enggak kan? Kalau sekarang, kalau misalnya Allah belum menentukan ya nanti dulu. Tapi kalau Allah udah takdir, terima aja Pak Haji. Membanyakan orang. Benar. Jadi, ya sering saya ditanya gitu kan. Apalagi kan di Banten itu saya tenornya, mohon maaf ya, istri saya itu lebih daripada satu Pak Haji. Oh dikenalnya? Dikenalnya. Makanya ketika teman-teman pada nanya, Subro kamu istrinya berapa sih? Satu di Serang, satu di mana? Bukan, saya bilang satu. Bukan satu di mana-mana, bukan, saya bilang satu. Ya itu kemarin siapa? Itu teman-teman saya bilang itu teman-teman penyanyi aja gitu kan. Memang saya tuh bergelutnya di Gambus Pak Haji. Oh di Gambus. Di Gambus gitu bergelutnya. Jadi kan sering kan ibaratnya daerah Banten itu acara hajat-hajatan gitu kan. Yang memerlukan saya. Memang saya tuh lebih dominannya di Gambus. Oh bukan di dangdut ya? Kalau dulu di dangdut. Sekarang Gambus. Sekarang kalau di daerah Banten itu saya dikenalnya Gambus. Bisa nyanyi lagu Gambus gak? Jadi seperti apa nyanyi Gambus? Insya Allah. Coba seperti apa? Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana, ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu, ya alimu. Insya Allah. Oke, Subro, barangkali ada pesan kepada penggemar Anda melalui forum ini, apa pesan Anda atau apa yang ingin Anda sampaikan sebagai
closing statement. Ya, pesan saya untuk para fans saya terutama ya, jangan sampai melupakan saya. Dimanapun saya, ingat-ingat sama fans saya. Terus mohon doanya, dukungannya gitu kan, doanya intinya biar saya tuh selalu sehat. Gitu, selalu berkarya baik di gambus atau di dangdut atau di kori, pokoknya saya minta doanya dari para pendukung saya, fans ya, terutama dari Pak Haji yang Masya Allah saya tuh kalau dibilang apa ya, kalau pengen meluk Pak Haji. Soalnya kalau saya pengen meluk Pak Haji, ke Pak Haji. Soalnya ya Allah, saya tuh dari kecil memang sangat mengidolakan Pak Haji dalam semua lagu-lagunya. Pengen meluk? Iya kalau bisa. Bisa. Ya, ntar sebelum apa kita peluk ya. Tapi jangan terlalu erat Pak Haji, nanti susah copotnya. Oke, jadi pemirsa. Tadi selama ini kita telah melihat bahwa bukan disability itu satu ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah punya rencana di balik hal-hal yang kita terima sebagai ujian. Nah, sejauh kita sadar menerimanya dengan sabar, Masya Allah, Allah akan bersolawat kepada orang-orang yang diuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah akan bersolawat, artinya memberi penghargaan, penghormatan, dan rahmah kepada orang-orang sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian Forsa dan pemirsa, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, saya ingin memenuhi dulu nih hajat Subro untuk meluk saya ya. Saya aja bangun berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Peluk saya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.